puncak Gunung Kailas yang agung, tempat tinggal para dewa, bersemayamlah Dewi Parwati, permaisuri dari Mahadewa Siwa. Sebagai Dewi Ibu Semesta, ia memiliki kekuatan dan keagungan yang luar biasa. Namun dalam kehidupan sehari-harinya, ia juga mendambakan momen privasi dan ketenangan. Kediaman mereka seringkali ramai oleh para gana, pengikut setia Dewa Siwa yang terkadang kurang memahami batas-batas pribadi. Dewi Parwati sering merasa terganggu ketika sedang melakukan ritual pribadi, seperti mandi atau berhias. Para gana, meskipun setia kepada Siwa, kadang-kala masuk begitu saja tanpa mengindahkan kebutuhan sang Dewi akan ruang pribadi. Hal ini menimbulkan kegelisahan dalam hati Parwati. Ia merindukan kehadiran seseorang yang loyalitasnya mutlak hanya kepadanya. Seseorang yang dapat ia percaya sepenuhnya untuk menjaga gerbang kediamannya. Keinginan ini semakin kuat dari hari ke hari. Parwati merenungkan bagaimana cara menciptakan sosok penjaga yang tidak hanya kuat tetapi juga memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan, yang perintahnya hanya berasal darinya seorang. Ia tidak ingin bergantung pada Gana Siwa lagi untuk tugas-tugas yang bersifat sangat pribadi ini. Ia menginginkan seorang putra, seorang penjaga yang lahir dari esensinya sendiri. Pemikiran ini bukanlah sekadar keinginan sesaat, melainkan sebuah kebutuhan mendalam yang lahir dari posisinya sebagai dewi dan juga sebagai pribadi yang mendambakan rasa aman dan hormat dalam ruangannya sendiri. Ia membayangkan sosok penjaga yang gagah berani, yang tak gentar menghadapi siapapun demi menjalankan perintah ibunya. Tekadnya pun bulat untuk mewujudkan keinginannya ini. Maka, Dewi Parwati mulai mengumpulkan energi ilahinya, memfokuskan niatnya untuk menciptakan seorang pelindung yang sempurna. Keinginannya ini murni, didasari oleh kebutuhan akan privasi dan figur yang bisa diandalkan sepenuhnya. Dari keinginan inilah benih penciptaan Ganesha mulai tertanam, siap untuk diwujudkan menjadi nyata. Dengan tekad yang membara, Dewi Parwati mempersiapkan proses penciptaan yang unik dan sakral. Ia tidak mencari bahan dari luar, melainkan menggunakan esensi dari dirinya sendiri, sebagai simbol ikatan yang paling murni antara ibu dan anak. Ia mengumpulkan lulur atau pasta cendana, dalam versi lain disebut kunyit atau daki kotoran suci dari tubuhnya saat mandi, yang biasa ia gunakan untuk merawat kecantikan kulitnya. Pasta harum yang terkumpul itu kemudian ia bentuk dengan penuh kasih sayang dan konsentrasi tinggi. Tangannya dengan lembut memahat adonan itu menjadi sosok seorang anak laki-laki. Setiap lekuk tubuhnya dibuat dengan detail, mencerminkan keindahan dan kekuatan. Ia menuangkan seluruh cinta keibuannya ke dalam ciptaannya itu, membayangkannya sebagai putra yang tampan dan perkasa. Setelah bentuk fisik anak laki-laki itu sempurna, Dewi Parwati melakukan langkah selanjutnya yang paling penting. Ia mengumpulkan kekuatan ilahinya, energi kehidupan, prana, yang dahsyat yang ia miliki sebagai perwujudan syakti, kekuatan kosmik. Dengan hembusan napas sucinya, ia meniupkan kehidupan ke dalam patung cendana tersebut. Seketika, patung itu mulai bergerak. Warnanya berubah menjadi kulit manusia yang sehat. Matanya terbuka memancarkan kecerdasan dan kepolosan, dan napas mulai berhembus dari dadanya. Anak laki-laki itu bangkit berdiri, sosoknya gagah, tampan, dan memancarkan aura kekuatan ilahi warisan ibunya. Ia memberi hormat kepada Dewi Parwati, pencipta sekaligus ibunya. Dewi Parwati memandang putranya dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Ia memeluknya erat, merasakan ikatan batin yang kuat. Anak ini adalah perwujudan dari keinginannya. Lahir dari saripati tubuhnya sendiri, terikat padanya oleh benang kasih sayang yang tak terputus. Ia menamainya Ganesha, dan sejak saat itu, Ganesha menjadi putra kesayangannya, sumber kebahagiaan baru di Kailas. Setelah Ganesha hadir dalam kehidupannya, Dewi Parwati merasa lebih tenang. Kini ia memiliki sosok yang bisa ia andalkan sepenuhnya. Suatu hari, Dewi Parwati hendak melakukan ritual mandi suci untuk membersihkan diri dan memulihkan energinya. Kali ini, ia tidak ingin diganggu oleh siapapun, termasuk para gana ataupun Dewa Siwa sendiri jika ia pulang tanpa pemberitahuan. Ia memanggil Ganesha, putranya yang berdiri tegap dan penuh hormat di hadapannya. Dewi Parwati menatap mata Ganesha yang jernih dan berkata dengan nada lembut namun tegas. "Anakku Ganesha, ibu hendak mandi. Tugasmu adalah berdiri di depan pintu ini dan menjaga dengan saksama."
Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam, siapapun itu, tanpa seizin ibu. Apakah kau mengerti? Ganesha, yang loyalitasnya hanya tertuju pada sang ibu, mendengarkan perintah itu dengan penuh perhatian. Baginya, perintah ibunya adalah hukum tertinggi yang harus dijalankan tanpa kompromi. Ia mengangguk mantap, menyanggupi tugas tersebut dengan sepenuh hati. Baik, ibu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa melewati penjagaan saya tanpa izin ibu. Jawab Ganesha dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. Dewi Parwati tersenyum puas melihat kesungguhan putranya. Ia memberikannya sebuah tongkat atau gada sebagai simbol tugas penjagaannya. Meskipun kekuatan Ganesha sendiri sudah luar biasa. Ia percaya sepenuhnya pada kemampuan dan kesetiaan Ganesha. Dengan perasaan aman, Dewi Parwati pun masuk ke dalam ruang mandinya, meninggalkan Ganesha berjaga di depan pintu. Ganesha segera mengambil posisi di depan pintu masuk. Ia berdiri tegak, memegang tongkatnya dengan erat, matanya awas mengamati sekeliling. Ia bertekad untuk melaksanakan perintah ibunya dengan sempurna. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Hanya ada rasa tanggung jawab dan kesetiaan yang membara untuk melindungi privasi sang ibu tercinta. Sementara Dewi Parwati sedang mandi dan Ganesha berjaga di pintu, Dewa Siwa, sang Mahadewa, memutuskan untuk kembali ke kediamannya di Gunung Kailas. Ia baru saja menyelesaikan periode meditasi panjangnya di tempat terpencil, atau mungkin kembali dari perjalanannya mengawasi alam semesta. Hatinya rindu untuk bertemu dengan permaisurinya, Dewi Parwati. Dengan langkahnya yang agung, Dewa Siwa tiba di gerbang kediamannya. Suasana tampak tenang. Namun saat ia mendekati kamar Dewi Parwati, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ia bisa langsung masuk menemui istrinya, atau disambut oleh para gana. Namun kali ini, langkahnya terhenti di depan pintu kamar Parwati. Di sana berdiri seorang anak laki-laki yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Anak itu tampak kuat, gagah, dan memegang sebuah tongkat, berdiri tegak menghalangi jalan masuk. Dewa Siwa mengerutkan keningnya, heran melihat kehadiran sosok asing di depan kamar istrinya. Ia tidak mengenali anak itu sebagai salah satu gana atau pelayan istana. Siwa mengira mungkin anak itu adalah pengunjung atau pelayan baru. Namun sikapnya yang menghalangi jalan sang Mahadewa sendiri terasa aneh dan lancang. Siwa, sebagai penguasa Kailas dan suami Parwati, tentu merasa berhak untuk masuk ke kamarnya sendiri kapan saja ia mau. Ia tidak menyangka akan ada yang berani menghalanginya. Kedatangan Dewa Siwa yang tiba-tiba ini menjadi pemicu konflik yang tak terhindarkan. Ia datang dengan niat baik untuk menemui istrinya. Namun ia tidak tahu bahwa Parwati telah menciptakan seorang penjaga setia yang kini berdiri di hadapannya, siap menjalankan tugasnya tanpa mengenal kompromi, bahkan terhadap sang Mahadewa sekalipun. Dewa Siwa mendekati pintu dan hendak masuk, namun Ganesha dengan sigap menghalanginya. "Berhenti! Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin ibu," seru Ganesha dengan suara lantang, menatap lurus ke arah Siwa tanpa gentar. Dewa Siwa terkejut dengan keberanian anak itu. "Siapa kau berani menghalangi jalanku? Aku adalah Siwa, suami Dewi Parwati." "Minggir!" balas Siwa dengan nada berwibawa. Ganesha, yang hanya mengenal ibunya dan perintahnya, tidak peduli siapa yang ada di hadapannya. Baginya, perintah ibunya adalah mutlak. "Ibuku berkata tidak seorang pun boleh masuk, termasuk engkau." "Aku hanya menjalankan perintahnya," jawab Ganesha tegas, tetap pada posisinya. Ia tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah Mahadewa, ayahnya sendiri secara spiritual. Dewa Siwa mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa dilecehkan di rumahnya sendiri oleh seorang anak kecil yang tidak sopan. "Aku tidak butuh izin siapapun untuk menemui istriku. Jangan uji kesabaranku, nak." "Menyingkirlah!" hardik Siwa, auranya mulai terasa mengintimidasi. Namun, Ganesha tetap bergeming, bahkan mempererat pegangannya pada tongkatnya, siap mempertahankan posisinya. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan. Siwa bersikeras untuk masuk, sementara Ganesha mati-matian menghalangi. Kata-kata tak lagi cukup. Siwa mencoba mendorong Ganesha, namun anak itu memiliki kekuatan luar biasa warisan ibunya. Ia mampu menahan dorongan Siwa. Melihat perlawanan itu,
Kesabaran Siwa habis. Pertarungan fisik pun dimulai. Pertempuran antara Mahadewa Siwa dan Ganesha berlangsung sengit. Ganesha, meskipun masih anak-anak, bertarung dengan gagah berani, menggunakan tongkatnya dan kekuatan ilahinya untuk menahan serangan Siwa dan para Gana yang datang membantu tuannya. Siwa semakin terkejut sekaligus marah melihat kekuatan dan keteguhan hati anak yang tidak dikenalnya ini. Konflik antara ayah dan anak yang tidak saling mengenal ini mencapai puncaknya. Pertarungan antara Dewa Siwa dan Ganesha semakin memanas. Para Gana yang mencoba membantu Siwa pun dibuat kewalahan oleh kekuatan Ganesha yang luar biasa. Ganesha, didorong oleh kesetiaan mutlak pada perintah ibunya, bertarung tanpa rasa takut, menahan gempuran Mahadewa dan pengikutnya. Kegigihan Ganesha ini justru semakin menyulut kemarahan Siwa. Dewa Siwa, yang dikenal memiliki aspek pemarah, Rudra, merasa harga dirinya sebagai Mahadewa tercabik-cabik. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang tidak dikenal berani menentangnya sedemikian rupa di kediamannya sendiri? Kemarahannya mencapai titik didih, menguasai dirinya sepenuhnya. Logika dan pertimbangan lenyap seketika, digantikan oleh amarah yang membakar. Ia melihat Ganesha bukan lagi sebagai anak kecil, melainkan sebagai penghalang yang harus disingkirkan dengan cara apapun. Dalam puncak kemurkaannya, Siwa memutuskan untuk mengakhiri perlawanan Ganesha secara drastis. Ia memanggil senjata andalannya yang paling sakti, Trisula, tombak bermata tiga yang memiliki kekuatan penghancur luar biasa. Tanpa ragu sedikit pun, dengan satu gerakan cepat dan dahsyat, Dewa Siwa mengayunkan Trisulanya ke arah Ganesha. Senjata ilahi itu melesat membelah udara dan tepat mengenai leher Ganesha. Seketika, kepala Ganesha terpenggal dari tubuhnya, terlempar jauh dan menghilang entah kemana. Tubuh Ganesha yang tanpa kepala itu pun rubuh ke tanah, tak bernyawa. Suasana menjadi hening seketika. Pertarungan berhenti. Para Gana terdiam ngeri. Dewa Siwa berdiri termangu di depan tubuh tak bernyawa Ganesha. Trisula masih tergenggam di tangannya. Kemarahannya mungkin sedikit mereda. Namun ia belum menyadari sepenuhnya konsekuensi mengerikan dari tindakannya yang didorong oleh amarah sesaat itu. Tragedi telah terjadi di depan pintu kamar Dewi Parwati. Suara pertempuran yang riuh di luar akhirnya mereda, digantikan keheningan yang mencekam. Dewi Parwati, yang baru saja menyelesaikan mandinya, merasakan firasat buruk. Ia segera keluar dari ruang mandinya dan pemandangan mengerikan menyambutnya. Ia melihat putranya, Ganesha, tergeletak tak bernyawa di tanah dengan kepala terpenggal, sementara Dewa Siwa berdiri di dekatnya dengan Trisula di tangan. Hati Dewi Parwati hancur seketika. Kesedihan yang tak terperi melandanya. Melihat buah hatinya, ciptaannya yang begitu ia sayangi, tewas mengenaskan. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ia meraung pilu, memeluk tubuh Ganesha yang dingin. Kesedihannya begitu mendalam, memenuhi seluruh penjuru Kailas dengan aura duka cita yang pekat. Namun, kesedihan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang luar biasa dahsyat saat ia menyadari bahwa Siwalah yang telah membunuh putranya. Matanya menatap Siwa dengan nyala api amarah. Sebagai perwujudan syakti, kekuatan kosmik, kemurkaan Parwati bukanlah hal sepele. Ia mengancam akan melepaskan kekuatan penghancurnya dan meluluhlantakkan seluruh alam semesta jika putranya tidak dihidupkan kembali. Engkau telah membunuh putraku, Mahadewa, putra yang kulahirkan dari saripatiku sendiri. Jika kau tidak mengembalikannya padaku dalam keadaan hidup, maka saksikanlah kehancuran yang akan kutimpakan pada ciptaan ini. Seru Parwati dengan suara bergetar karena amarah dan duka. Para dewa dan seisi Kailas gemetar ketakutan menyaksikan kemurkaan sang Dewi Ibu. Dewa Siwa, yang kini menyadari bahwa anak yang dibunuhnya adalah putra Parwati yang diciptakan dari esensinya, dilanda penyesalan yang mendalam. Ia sadar telah bertindak gegabah karena amarah. Melihat kesedihan dan kemurkaan istrinya yang begitu hebat, Siwa berusaha menenangkan Parwati dan berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahannya dan menghidupkan kembali Ganesha. Dihantui penyesalan dan menghadapi ancaman kemurkaan Dewi Parwati, Dewa Siwa segera bertindak. Ia memerintahkan para Gana untuk pergi secepat mungkin ke arah utara dan membawa kembali kepala makhluk hidup pertama yang mereka temui dalam posisi tertidur dengan kepala menghadap ke utara.
Arah utara dianggap sebagai arah yang penuh kebijaksanaan dan keberuntungan. Para Gana segera berangkat menjalankan perintah Mahadewa. Tidak lama kemudian, para Gana kembali. Makhluk pertama yang mereka temui tertidur dengan kepala menghadap utara adalah seekor gajah yang kuat dan bijaksana. Dengan penuh hormat, mereka mengambil kepala gajah tersebut dan membawanya ke hadapan Dewa Siwa. Siwa mengambil kepala gajah itu dan dengan kekuatan ilahinya, ia menyambungkannya ke tubuh Ganesha yang tanpa kepala. Dengan mengucapkan mantra-mantra suci dan mencurahkan energi kehidupannya, Dewa Siwa berhasil menghidupkan kembali Ganesha. Anak itu bangkit, kini dengan tubuh manusia namun berkepala gajah. Dewi Parwati, meskipun awalnya terkejut, merasa lega dan bahagia melihat putranya hidup kembali. Siwa kemudian memeluk Ganesha, mengakuinya sebagai putranya sendiri dan mengangkatnya menjadi pemimpin dari seluruh Gana pengikutnya, memberinya gelar Ganapati, pemimpin para Gana, atau Ganesha, penguasa para Gana. Tak hanya itu, Siwa juga memberikan anugerah istimewa. Ganesha harus menjadi dewa yang pertama kali dipuja dalam setiap ritual atau permulaan usaha agar terhindar dari rintangan dan mencapai kesuksesan. Ia dikenal sebagai Wigneswara, sang penghalau rintangan. Kisah Ganesha mengajarkan banyak nilai luhur. Ketaatan Ganesha pada perintah ibunya, walau berakhir tragis, menunjukkan pentingnya kesetiaan pada tugas. Kemarahan Dewa Siwa yang tak terkendali membawa akibat fatal, menjadi pengingat agar kita mengendalikan emosi. Kekuatan cinta keibuan Dewi Parwati mampu mengubah duka menjadi pemulihan. Legenda ini juga menunjukkan bahwa dari sebuah kejadian menyedihkan, dapat lahir sebuah anugerah besar, mengubah Ganesha menjadi dewa penghilang rintangan yang dipuja. Ia menjadi simbol kebijaksanaan, permulaan yang baik, dan kemampuan mengatasi segala halangan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.